Persebaya Surabaya dan Malut United dipastikan gagal tampil di ASEAN Club Championship. Kira-kira apa penyebabnya? Mari kita bahas secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Di konten terbaru kali ini ada informasi yang kurang begitu mengenakan. Ya, Persebaya Surabaya dan Malut United dipastikan gagal tampil di ASEAN Club Championship. Nah, sebelum saya lanjutkan, kembali saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, bagi Anda yang belum mengetahui apa itu ASEAN Club Championship, nah ASEAN Club Championship merupakan ajang turnamen antara klub se-Asia Tenggara. Jadi penyelenggara ajang ini yaitu AFF selaku Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara, dan pesertanya merupakan ranking 1 dan ranking 2 dari perwakilan setiap liga di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kabar ini gagalnya Persebaya Surabaya dan Malut United untuk tampil di ASEAN Club Championship itu disampaikan oleh Pak Peri Paulus selaku direktur dari PT Liga 1 Indonesia, yang pada sesi konferensi pers ia menyatakan bahwa AFF meminta agar PT LIB serta PSSI mengirimkan juara dan runner up dari Liga 1 sebagai peserta di ajang ASEAN Club Championship. Nah, tentunya permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh PT Liga 1 Indonesia dan PSSI. Karena alasannya adalah bahwa PT LIB dan klub-klub di Liga 1 Indonesia itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu bahwa yang akan maju ke ASEAN Club Championship itu merupakan ranking 3 dan ranking 4 dari Liga 1 Indonesia. Sedangkan hal ini itu bertolak belakang dengan regulasi dan ketentuan di turnamen ASEAN Club Championship, yang mana setiap pesertanya itu adalah ranking 1 dan ranking 2. Jelas ini merupakan sesuatu yang AFF sendiri itu menilai bahwa ya harusnya gitu ya Indonesia itu mengirimkan ranking 1 dan ranking 2. Tetapi PT LIB juga punya dalil yang sangat kuat gitu ya, dan beberapa pertimbangan yang menurut saya itu sangat masuk akal dan memang harus mengambil sikap seperti itu. Nah, dari sekian padatnya jadwal di Liga 1 Indonesia beserta ajang-ajang internasional, baik itu timnas senior, timnas kelompok usia, lalu juga perwakilan dari Indonesia juga ada yang tampil di Piala Champions Asia 2. Nah, berdasarkan pertimbangan ini, jelas gak ada jadwal yang kosong ya jika memang menurunkan Persib Bandung dan Dewa United sebagai juara dan runner up di Liga 1 di musim kemarin. Itu menjadi pertimbangan yang menurut saya sangat rasional dan tentunya berdasarkan situasi yang memang terjadi di Liga 1 Indonesia. Jadi kalau menyikapi hal ini, menurut saya PSSI dan PT Liga 1 Indonesia itu sudah berada dalam jalur yang memang semestinya mereka suarakan itu. Nah, muncul beberapa pertanyaan dari netizen Indonesia tentang apa dampak atau pengaruhnya jika Indonesia tidak mengirimkan utusannya untuk berlaga di ASEAN Club Championship. Jelas tidak berpengaruh apa-apa, karena ASEAN Club Championship ini itu tidak berpengaruh secara ranking liga, secara akumulatif di tingkat AFC atau di tingkat Asia maupun di tingkat ASEAN atau di Asia Tenggara. Karena bisa dikatakan juga ASEAN Club Championship ini merupakan ajang yang ya hanya diadakan oleh AFF sekedar untuk mencari cuan gitu ya dari sebuah turnamen sepak bola. Sedangkan dampak atau pengaruh gitu ya dari adanya turnamen ini itu tidak mempengaruhi secara ranking maupun nilai Liga 1 Indonesia. Jadi sudah clear sampai di sini bahwa meskipun Indonesia tidak mengikut sertakan ya perwakilannya di ajang ASEAN Club Championship, itu menurut saya tidak tidak berdampak secara signifikan terhadap kualitas dan ranking Liga 1 kita. Yang mana menurut saya justru Indonesia harus fokus untuk di Piala Champions Asia 2 yang akan diwakili oleh Persib Bandung dan Dewa United. Kalau misalnya Persib dan Dewa United bisa berbicara banyak di ajang ini, maka ya kita secara ranking liga akan secara membaik ya, poin kita akan semakin bertambah. Minimal kita harus masuk 16 besar atau 8 besar. Jika semua itu terjadi, maka satu demi satu ya, tahap demi tahap ranking liga kita akan membaik. Yang mana sampai saat ini kita masih kalah oleh Filipina, masih kalah oleh Kamboja. Nah, itu informasi yang menurut saya sangat begitu mengejutkan, sangat begitu menyedihkan juga, dan sangat begitu menyenangkan. Kita lihat dari segi dua sisi, ada segi positif dan segi negatif dari gagalnya Persebaya Surabaya dan Malut United tampil di ASEAN Club Championship. Dari segi negatifnya, ya mereka sudah berharap juga dan sudah mempersiapkan diri kan. Klub-klub baik itu Persebaya dan Malut United itu sudah sangat begitu mempersiapkan timnya untuk menatap turnamen ini.
otomatis kalau misalnya mereka tidak ikut serta maka akan sangat berpengaruh terhadap pengalaman nantinya gitu ya untuk turnamen-turnamen sekelas Asia Tenggara maupun Asia. Tetapi jika kita melihat sisi positifnya, maka Persebaya Surabaya dan Malut United itu bisa lebih fokus lagi dalam berkompetisi di Liga 1, dan tentunya secara jadwal juga mereka sudah agak longgar gitu ya karena tidak masuk kepada jadwal atau kalender turnamen ASEAN Club Championship. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like-nya. Sekali lagi jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.